1 Korintus pasal yang ketiga ayat 18 hingga ayat yang ke-23. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh, supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Dan di tempat lain, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat. Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Karena itu, janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia. Sebab segala sesuatu adalah milikmu, baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia, hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang. Semuanya kamu punya, tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Saya telah ditipu. Pernahkah saudara mengalaminya? Tentu saja, ketika kita ditipu, ada kerugian yang kita alami. Respon seorang yang ditipu biasanya menyesal dan marah. Tentu tidak ada seorang pun mau ditipu atau tertipu. Segala upaya kita lakukan agar tidak menjadi korban penipuan. Kita lebih berwaspada, bahkan sampai tidak mau percaya kepada orang lain. Tapi saudara, bagaimana dengan menipu diri sendiri? Apakah mungkin saya menipu diri saya sendiri? Sadarkah kita bahwa kita juga bisa terjebak di dalam menipu diri sendiri? Dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 18, Paulus mengingatkan, jangan ada orang yang menipu dirinya sendiri. Bagaimana dikatakan saya telah menipu diri saya sendiri? Yaitu ketika kita menganggap diri kita berhikmat, merasa diri paling benar, keputusan saya paling tepat, mengandalkan kekuatan, pengetahuan, kekayaan diri sendiri, dan merasa segala sesuatu ada di dalam kuasa dan otoritas saya. Paulus ingatkan kembali ketika ada yang menyangka bahwa dirinya berhikmat, seharusnya orang tersebut segera menyadari bahwa dia adalah bodoh. Supaya apa? Supaya ia sungguh-sungguh berhikmat. Artinya, ketika di dalam diri kita muncul suatu pemikiran bahwa kita bisa mengandalkan segala sesuatu yang kita miliki, maka kita perlu segera untuk menyadari bahwa pemikiran itu adalah pemikiran yang salah. Sehingga kita bisa mencari kekuatan dan pertolongan dari Tuhan. Karena itu barulah pilihan dan tindakan yang benar. Kita harus menyadari bahwa apapun yang kita miliki adalah milik Tuhan. Kita harus menggunakan apa yang kita miliki sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Karena Tuhan adalah pemilik yang sesungguhnya. Menggunakan pikiran kita untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, menggunakan kekuatan kita untuk menyatakan kuasa Tuhan, menggunakan kekayaan kita untuk menunjukkan kekayaan Tuhan. Segala sesuatu bukan untuk hormat dan kemuliaan nama kita, tetapi adalah hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi saudara, hati-hati. Jangan sampai kita hanya berwaspada supaya tidak ditipu oleh orang lain. Tapi kita juga perlu berwaspada agar kita tidak menipu diri kita sendiri. Kita perlu mencari hikmat dari Tuhan, bukan mengandalkan diri sendiri. Kiranya Tuhan menolong kita menjadi orang-orang yang berhikmat di dalam Tuhan.